Sekolah Minggu Radio, ketemu lagi dengan Mbak Jatuh. Hari ini Mbak Jatuh akan menemani kalian untuk bersama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Gak terasa ya, minggu depan kita udah mulai merayakan apa? Natal. Nah, jadi sebentar lagi kita mau merayakan Natal, jadi sukacita Natal harus sudah terasa sampai sekarang ya. Semangat Natalnya mana? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Sekarang karena cuaca sedang tidak baik, sering hujan, lalu terkadang panas, tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan bergizi, minum vitamin kalau perlu ya. Lalu cukup minum air putih, dan kalau tidak ada kepentingan nggak usah keluar rumah dulu ya. Tetap di rumah saja. Oke? Nah, kita seperti biasa, kita mau memujikan nama Tuhan di pagi hari ini. Pertama-tama kita mau pujikan, oh betapa indahnya. Bisa semua ya, kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahulah hati kapal larut yang kejam hutan jubahnya turun, seperti ampun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesalahan diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berulang di kapal larut yang kejam hutan jubahnya turun, seperti ampun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sesama diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Nah, tadi kita sudah memujikan satu pujian untuk Tuhan Yesus di pagi hari ini. Nah, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mau mulai ibadah hari ini. Semoga ibadah hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Mari teman-teman, kita sikap doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah menyertai istirahat kami semalam. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk apapun yang berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing akan mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini, Tuhan berkati, Tuhan lancarkan, Tuhan siapkan hati anak-anak-Mu untuk selalu siap mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan selalu penuh dengan sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Yesus, kiranya doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa dan sudah menyanyikan lagu. Kita mau pujikan satu lagu lagi ya. Itu lagu apa ya? Teman-teman tahu kan lagunya Tuhan Yesus baik? Tahu ya pasti ya. Nah, kita mau pujikan itu karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh sangat baik. Bahkan Tuhan Yesus akan selalu ada ketika kalian mengalami kesusahan. Tuhan Yesus tidak pernah namanya meninggalkan kita semua. Bahkan di saat kita sedih, kita terpuruk, kita bahagia pun Tuhan Yesus ada. Meskipun terkadang ketika kita bahagia, senang, kita lupa sama Tuhan. Tapi ketika kita sedih, kita sengsara, kita baru ingatnya sama Tuhan. Nah, jahat nggak sih kita? Nah, untuk membalas kebaikan Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur. Ingat, Tuhan Yesus akan selalu ada saat kita senang ataupun sedih. Nah, makanya dari itu kita mau pujikan Tuhan Yesus itu baik. Semua bisa ya? Ya, kita mau dengarkan, kita mau pujikan ya, sama-sama. Musik. Kesudahan masih setiamu Tuhan, selalu ada rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yesus baik ya, seperti lagunya tadi. Tuhan Yesus itu baik. Nah, harus ingat-ingat Tuhan Yesus itu baik. Tidak pernah namanya Tuhan Yesus berhenti untuk menyertai kita, memberkati kita dengan keluarga kita. Nah, bagaimana kita membahasnya? Yaitu dengan menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan ajarannya, melakukan ajarannya, dan selalu berbagi kasih dengan orang lain tanpa melihat dia siapa, agamanya apa, teman kita atau bukan. Nah, karena Tuhan Yesus selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Nah, kita mau mendengarkan kebenaran Tuhan hari ini. Kita mau belajar tentang apa ya? Nah, sudah gak sabar kan? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan hari ini, yuk Mbak Jatuh akan antar kalian untuk berdoa sebelum kita masuk firman. Ya, yuk, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa lagi ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, jika sekali lagi kami anak-anak-Mu bersiap menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran dan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan sertai untuk pembawa firman hari ini, kiranya firman yang diberikan pada hari ini dapat anak-anak-Mu terima, mereka dapat mempelajari, dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Jadikanlah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini menjadi anak-anak Kristus, anak-anak yang baik, anak-anak yang seturut dengan gambar Tuhan. Tuhan siapkan hati mereka untuk mendengarkan kebenaran Tuhan hari ini. Berkati juga pembawa firman hari ini, kiranya firman Tuhan hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Ini doa kami ya Yesus, kiranya doa yang jauh dari kata semula ini kami panjatkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang teman-teman siapkan dulu ya Alkitabnya. Diambil dulu. Oke? Kalau sudah, ambil Alkitab, duduk yang baik, kita dengarkan firman berikut ini.
Silakan. Selamat siang adik-adik yang terkasih, adik-adikku Solidio. Tidak terasa ya, 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Tahu kan apa itu Natal? Yaitu merayakan datangnya Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, sebentar lagi akan Natal. Bersukacitalah karena Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus akan segera datang. Sudah datang dahulu, tapi juga akan datang sekali lagi. Nah, mari kita bersukacita. Nah, sebelum kita akan bersukacita oleh karena firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya supaya kita bisa mengerti firman-Nya. Mari Mas Mada antarkan di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau merasakan betapa girangnya ketika menyambut Mesias yang akan segera datang. Tolong kami untuk mengerti, tolong kami anak-anak-Mu ini yang sederhana untuk mengerti betapa sukacitanya didatangi Kristus. Mari Tuhan memberkati waktu ini, baik alat yang kami pakai untuk bersekolah minggu, koneksi internetnya Tuhan berkati sehingga segala sesuatu lancar. Kami menyerahkan diri kami waktu ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang memelihara kami. Ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Mampukan juga hamba-Mu ini untuk membagikan firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, apa ya sukacitanya? Teman-teman, sebelum kita membahas apa sukacita kita, saya mengajak teman-teman sekalian untuk membuka Alkitabnya. Alkitabnya disiapkan. Mari dicari Injil Lukas. Lukas pasal 1. Kita akan baca ayat 44 sampai 47. Lukas pasal 1 ayat 43 ya. Lukas pasal 1 ayat 43 sampai 47. Nah, ini ceritanya Maria, ibu Tuhan Yesus, bertemu dengan saudaranya Elisabet. Elisabet sudah mengandung Yohanes Pembaptis, dan Maria baru saja mendapat kabar bahwa dia akan mengandung bayi juru selamat. Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 43 sampai 47. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Nah, demikian adik-adik yang kita baca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 43 sampai 47. Nah, kisah ini bercerita tentang Maria yang baru saja didatangi oleh malaikat. Ada seorang malaikat berkata, kamu akan mengandung bayi juru selamat, namanya dia Yesus. Dan ketahuilah, saudaramu Elisabet sudah lebih dahulu mengandung. Oh ya? Ya, Elisabet itu dahulunya mandul, tetapi ada janji Tuhan bahwa Elisabet akan mengandung seorang yang akan mendahului juru selamat datang. Dialah Yohanes Pembaptis. Di dalam rahim Elisabet sudah ada janin atau bayi Yohanes Pembaptis. Maria datang. Baru saja Maria mendengar tentang warta dari malaikat itu, cerita, dia mau bercerita, aku mendapat kunjungan dari malaikat. Ketika Maria datang, bayi Yohanes Pembaptis yang masih ada di dalam rahim Elisabet melonjak. Baru saja mendengar salamnya Maria, salam hai yang diberkati Tuhan. Wah, melonjak kegirangan bersama dengan Elisabet. Elisabet juga diberitahu Maria akan mengandung bayi
Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir ke dunia melalui rahim Maria. Luar biasa, bukan? Nah, teman-teman, kedatangan Yesus, bahkan Tuhan Yesus saja waktu itu belum benar-benar datang, tetapi kedatangannya itu diketahui oleh Elizabeth sudah membuat kegirangan. Bukan hanya Elizabeth yang kegirangan, tetapi juga bayi Yohanes Pembaptis yang ada dalam rahim Elizabeth betul-betul kegirangan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar bahwa sukacita kita adalah ketika Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan Yesus akan datang. Sudah datang dulu, nanti juga akan datang lagi. Teman-teman, saya membayangkan seperti kalau papa mama kita keluar kota atau kerja, adik-adik, teman-teman, nanti papa pulang jam sekian, papa pulang jam 5 sore. Ditunggu ya, betapa kita menanti-nanti ayah atau ibu kita datang, itu girang sekali. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus akan segera datang dalam hidupmu. Apakah tidak girang? Mengapa? Tuhan Yesus yang lemah lembut, Tuhan Yesus mengasihi teman-teman, Tuhan Yesus yang mau melindungi teman-teman, Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan teman-teman dari dosa akan segera datang. Apakah kita tidak bergirang? Tentu kita sangat bergirang, teman-teman. Lalu bagaimana? Kalau kita bergirang, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mencontoh kegirangan dua orang. Elizabeth di dalam kegirangannya memuji Tuhan dan merendahkan diri. Wah, ini ibu Tuhan datang. Kok sampai-sampai ibu Tuhan mau berkunjung padaku? Wah, siapakah saya? Dia menyadari sebenarnya bukan Marianya yang mulia, tetapi pribadi yang akan hadir dalam kandungan Maria itu yang akan mulia sekali. Sekalipun Elizabeth itu orang biasa, tetapi kalau Tuhan berkenan memakai hidup Elizabeth, maka dia merendahkan diri dan menyediakan diri. Elizabeth menyediakan diri untuk memuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Siapapun yang percaya pada perkataan Tuhan tidak akan malu, sebab jika dia percaya, orang itu akan mendapatkan kegenapan janji Tuhan. Pujian Elizabeth kepada Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kemudian Maria juga memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena apa yang terjadi pada hidup Elizabeth dan Maria, Maria pun bersuka cita. Nah, teman-teman, bersukacitalah dengan yang pertama merendahkan diri. Artinya merendahkan diri itu, kita ini orang berdosa, teman-teman. Mas Mada dan juga teman-teman Solideo sebagai manusia pernah berbuat dosa. Merendahkan diri artinya sekalipun saya orang berdosa, iya saya mengaku dosa saya, tapi saya percaya pada Tuhan. Menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti akan tepat janji. Kalau berkata mau datang, pasti akan datang. Percayalah. Satu, percaya pada Tuhan. Yang kedua, memuji Tuhan. Menyanyilah, pujikanlah. Jadi kalau nyanyi itu bukan hanya yang lagu-lagu TikTok itu ya. Wah, belajarlah menyanyi. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan itu sungguh-sungguh pakai hati. Bayangkan Tuhan hadir. Tuhan, engkau mulia. Apapun perkataan yang dinyatakan di situ, pakai itu sebagai pujian kita pada Tuhan. Selain kita memuji Tuhan dengan kata-kata, puji dengan hidup. Layanilah sesamamu, itu juga pujian pada Tuhan loh. Layanilah ayah dan ibumu, adik kakakmu. Ayo, Natal ini mau berbuat baik apa kepada keluarga kita? Sudahkah menjelang Natal ini teman-teman berterima kasih kepada ayah ibunya yang sudah mengandung teman-teman? Sudahkah taat? Yuk bantu bapak ibunya apa? Bisa apa? Cuci piring lah, nyapu lah, atau cukup
Setidaknya papa, mama, terima kasih sudah merawatku. Wah, itu salah satu kita menghargai orang tua kita. Salah satu kita caranya menghargai Tuhan yang menghadirkan mereka dalam hidup kita. Layanilah sesamamu sebagai wujud sukacitamu. Ya, pakai perkataan yang baik. Tadi kan pujiannya baik. Berkata yang baik. Ayo teman-teman, anak-anak, berkata yang baik. Berterima kasih. Mintalah tolong kalau memang ingin dibantu. Mintalah maaf kalau memang berbuat salah. Berkata yang baik, memuji Tuhan. Berkata yang baik juga kepada sesama. Ingat, berkata yang baik kepada Tuhan sebagai pujian, memuji Tuhan. Berkata yang baik kepada ayah, ibu, adik, kakak kita. Mintalah tolong kalau mau ingin bantuan. Terima kasihlah kalau sudah dibantu. Terima kasihlah atas segala sesuatu. Mintalah maaf kalau memang kita berbuat salah. Teman-teman, jadilah anak-anak yang bersuka cita menyambut Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Ingat, perkataan yang baik. Apa tadi? Tolong ya Pak, Ma, aku butuh bantuan. Terima kasih ya Pak, Ma, adik kakak sudah bantu aku. Maaf ya Papa, Mama, adik kakak kalau saya buat salah. Dan memuji Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Katakanlah dengan sungguh-sungguh. Ingat, bersukacitalah karena Kristus akan hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih, penuhi kami dengan sukacitamu, supaya kami mengalami kebenaran-Mu. Tolong kami supaya bersukacita, sebab penebus kami sudah hadir. Sebab Tuhan yang tidak pernah ingkar janji itu akan segera hadir. Tolong kami untuk hidup dengan sungguh-sungguh, hidup dengan perkataan yang baik, hidup dengan perbuatan yang baik, hidup memuji Tuhan, hidup juga berbuat baik kepada sesama. Ya Yesus, kami merindukan kedatangan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Selamat menyambut Natal dengan hidup yang terbaik, teman-teman. Sampai jumpa lagi dengan Mas Mada. Dah. Nah, gimana dengan hari ini? Luar biasa ya. Wah, tadi firmannya tadi jangan hanya didengerin hari ini aja ya, tapi diingat-ingat setiap hari. Oke? Nah, gak kerasa kita udah mau di akhir ibadah malam minggu hari ini. Yo, jangan sedih tapi ya, kita harus selalu mengucap syukur, harus selalu ceria. Oke? Kita bisa bertemu lagi minggu depan. Ingat, minggu depan ada sesuatu yang spesial. Kita akan Natalan bersama. Jadi, siap-siap ya. Berikan semangat kalian, sukacita Natal kalian sampai seterusnya ya. Kita jumpa besok untuk minggu depan di Natalan bersama. Oke? Nah, untuk menutup ibadah online hari ini, kita mau pujikan satu lagu pujian, yaitu Sungai Sukacitamu. Bisa semua ya? Bisa kok. Oke? Kita mau pujikan musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
dia sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Nah, sama ya tadi ya. Jadi harus ada sukacita selalu di dalam diri kita. Nah, jangan lupa ya, minggu depan kita akan Natalan Solidio bersama-sama. Karena kemarin kan sudah ada tuh banyak teman-teman yang mengajukan tuh video-video tentang talent-talent kalian. Wah, teman-teman semua punya talenta yang hebat-hebat. Nah, apapun talenta kalian, selalu latih terus ya, perjuangkan terus ya. Talenta kalian tuh sangat bagus-bagus. Oke? Nah, ada yang penasaran? Nah, minggu depan kita mau lihat talent-talent teman-teman kita. Jadi, jangan sampai lupa ya. Oke, sebelum kita penutup, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk, kita doa penutup. Jatuh lagi, hantarkan yuk. Kita berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah menyertai sekolah minggu kami dari pagi, dari awalnya tadi hingga siang hari ini dan berakhir. Tuhan, meskipun ibadah hari ini selesai, tapi kiranya sukacita anak-anak-Mu hari ini tidak pernah berkesudahan ya Yesus. Seperti lagu tadi, selalu mengalir kasih setiamu, berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu dan juga keluarga mereka. Tuhan, jika setelah lagi anak-anak-Mu akan kembali melakukan aktivitas mereka, Tuhan selalu sertai, jaga mereka dan juga keluarga mereka. Tuhan, pertemukan kami kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah Natal Solidio dari Zoom. Kiranya Tuhan sertai besok agar kiranya semangat anak-anak-Mu selalu tercurah dan selalu terasa setiap saat. Ini doa kami ya Yesus, kiranya doa yang jauh dari kata semula ini kami panjatkan kehadirat dalam Tuhan Yesus. Kami telah doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita ketemu lagi besok ya. Besok kita Natal bersama-sama, jangan sampai lupa. Oke, kita akan bersenang-senang besok. Oke, gak sabar ya, kita jumpa lagi besok Natalan dan tetap selalu ada ibadah sekolah minggu ya, setiap hari Minggu dengan kakak-kakak yang baru, kakak-kakak yang lain, dan dengan firman Tuhan yang lainnya. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.